Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, dibukanya posko lapor Mas Wapres membuat antusias masyarakat untuk melaporkan permasalahannya mulai ramai. Ya, puluhan orang mengantre untuk dapat masuk ke dalam posko lapor Mas Wapres yang berada di Istana Wakil Presiden di Jalan Kebun Sirih, Jakarta Pusat. Posko lapor Mas Wapres yang berada di kantor Istana Wakil Presiden di Jalan Kebun Sirih, Jakarta Pusat sejak Jumat pagi dipenuhi puluhan masyarakat. Mereka hendak melakukan aduan atau laporan permasalahan yang dalami langsung kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Puluhan warga ini tertahan di gerbang masuk Istana Wakil Presiden untuk mendapat nomor antrian. Kota terbatas membuat banyak warga tidak bisa meneruskan laporannya. Dari seluruh Indonesia, warga datang langsung ke Jakarta untuk melapor. Salah satunya masyarakat yang datang untuk melapor posko lapor Mas Wapres adalah Ambrosius yang datang langsung dari Papua. Mewakili masyarakat adat di Papua, Ambrosius ingin melaporkan tindakan penyerobotan tanah adat yang terjadi di beberapa wilayah di Papua oleh sebuah perusahaan. Seorang ibu lanjut usia yang berasal dari Surabaya juga niat datang sendiri untuk menanyakan terkait program pelunasan utang dari pemerintah. Yang pertama itu mendesak Presiden untuk mencabut izin-izin perusahaan yang masuk di Papua, yang mana itu menghancurkan eksistensi orang Papua, khususnya masyarakat adat ya, dan izin-izin yang bermasalah. Yang kedua, perusahaan-perusahaan yang selain kelapa sawit maupun beberapa perusahaan yang lainnya itu bermasalah karena tidak memenuhi standar. Saya kan punya pinjaman, utang, tidak bisa bayar. Saya suruh melunasi sama Pak Presiden, tidak bisa bayar, sudah tua. Posko lapor Mas Wapres sendiri dibuka setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 pagi di kantor Istana Wakil Presiden Kebun Sirih, Jakarta Pusat. Posko lapor Mas Wapres memberikan kuota sebanyak 60 pelapor yang bisa diterima di posko lapor Mas Wapres. Wapres Gibran Rakabuming Raka berjanji seluruh aduan akan langsung ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Tri Julianti melaporkan. Gara-gara kecanduan judi online, sekitar 100 orang dirawat di RSCM Jakarta. Ya, untuk memberantas judi online, pemerintah memblokir 10.000 rekening terkait judi online. Upaya pemberantasan judi online terus berlanjut. Selain penindakan kepada bandar judi online, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi bekerja sama dengan OJK melacak rekening yang dicurigai terkait dengan judi online. Hingga saat ini, pemerintah melalui OJK telah memblokir 10.000 rekening terafiliasi dengan judi online. Dalam waktu dekat, OJK juga akan memfasilitasi pusat anti penipuan online untuk menangani kasus-kasus penipuan perbankan hingga toko online. Di antaranya pemblokiran 10.000 Pak ya, terakhirnya 10.000 rekening bank yang terafiliasi dengan judi online, dan pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi khususnya Kemkomdigi dengan juga OJK dan perbankan. Sementara itu, karena mengalami gangguan mental akibat ketergantungan judi online, sekitar 100 orang harus dirawat di RSCM Jakarta. Harapan menang melalui judi online hanyalah palsu belaka. Seorang pembuat website judi online yang tertangkap di Bogor mengatakan judi online tidak akan menguntungkan para pemain karena kemenangan telah direkayasa hanya untuk para bandar. Ya, jadi menangnya di bandar ya? Iya, udah pasti Pak. Ada kemenangan, mungkin itu cuma sesaat Pak. Nanti akhirnya akan kalah juga Pak. Ah ya, maksudnya yang menang siapa? Pasti bandar Pak. Pasti bandar ya? Tim Liputan iNews melaporkan. Hari ini salah satu langkah saya memulai dari aspek penanganan kesehatan. Dari situ terbongkar ternyata semua. Ibu Siska menjelaskan sangat detail dengan data-data yang akurat bahwa judi online ini betul-betul national disaster ya. Kerusakan nasional yang harus kita atasi bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab sebagai menteri, juga daripada kalau pulang dimarahin istri terus. Karena judi online tidak segera bisa kita atasi bersama. Saya kira itu mungkin langsung tanya jawab saja sebelum Bu Siska menjelaskan, nanti menambah penjelasan dari. Saya bisa menengok saudara-saudara kita yang menjadi pasien di unit psikiatri. Saya ketemu seorang pasien yang sudah sehat, juga menjelaskan bagaimana kecanduan dan akhirnya sempat pulang pergi dari rumah sakit ini, kambuh lagi, diatasi lagi, alhamdulillah akhirnya sembuh. Dan juga masih banyak pasien-pasien yang datanya amat sangat banyak di seluruh Indonesia.